Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT sehingga kita pada siang hari ini bisa hadir mengikuti kajian Ramadan di Minu Buanan. Salawat serta salam kita selalu sanjungkan kepada beliau Nabiullah Muhammad SAW yang kelak di yaumil qiyamah kita harapkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya mengisi kajian kali ini dengan mengambil kitab Miftahul Falah fi Ahaditsin Nikah, kitab hadis tentang pernikahan yang dikarang oleh Gus Muhammad Isom Hadik, cucu dari Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Kitab ini berisi kumpulan-kumpulan dari hadis yang berhubungan dengan pernikahan yang diambil dari kitab-kitab hadis Nabi yang sudah disusun oleh para ulama-ulama terdahulu. Kemudian kitab ini digabungkan dengan kitab simbahnya, yaitu kitab dari Mbah Hasyim Asy'ari yang bernama Kitab Daul Misbah fi Ahkamin Nikah, karangan Syekh Muhammad Hasyim Asy'ari. Nah, diharapkan kitab ini bisa melengkapi dari kitab mbahnya ya, dari Mbah Hasyim. Jadi Gus Isom itu mengarang kitab ini digabungkan dengan kitabnya simbahnya. Semoga bisa menjadi penyempurna dari kitab-kitab tersebut. Nah, beliau juga mengharapkan bahwa kitab ini mungkin ada yang ingin merevisi ataupun ada kesempatan lagi, dipersilakan untuk menyempurnakan. Nah, ini kitabnya saya download dari pondok ya, tidak beli karena kemungkinan di sini belum beredar. Jadi saya akhirnya pakai PDF. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ja'a fi targhib fin nikah. Ma utawi iki iku nerangake perkara ja'a kang teka apa ma fi targhibi ing dalem dipenake fi nikah ing dalem nikah. Hadis pertama, an Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Mas'ud ya, qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, qala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ma'syara syabab, he golongan wong nom, man utawi sapane wong istata'a iku kuwasa sapa man mingkum saking sira kabeh alba'ata ing biayane nikah atau beban pernikahan. Fala tazawwaj mongko jawab man, fala tazawwaj mongko nikah kawina sapa man, fa innahu mongko setuhune tazawwuj iku aldau lil basari, aldau iku luweh ngeremake lil basari maring peningal, wa ahsanu lil farji lan luweh ngreksa lil farji maring farji. Waman tawi sapane wong iku lam yastati ora mampu sapa man fa'alaihi netepane man bisaumi kelawan poso. Fa innahu mongko setuhune saum lahu maring man iku wijaun dadi tamenge syahwat. Hadis yang pertama yang berbunyi ya ma'syara syabab man istata'a minkumul ba'a falatazawwaj. Hadis ini
menganjurkan kepada para pemuda yang sudah mampu. Di sini kalimatnya al-ba'ah. Al-ba'ah ini secara bahasa maknanya jima, bersetubuh. Jadi jika kalian para pemuda ya sudah mampu untuk bersetubuh, maka menikahlah. Karena apa? Karena nikah itu bisa mengobati atau apa gitu bahasanya ngeremke, menghindarkan penglihatan yang buruk ya, penglihatan pada sahabat kepada orang lain, wa ahsanu lil fajri, dan bisa menjaga farji, kelamin. Dan jika tidak mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat. Kata ba di sini secara bahasa memang bermakna jima, tapi jika kita telusuri lebih lanjut ya, kita jabarkan lebih lanjut, bah itu bisa berarti beban pernikahan. Beban pernikahan itu ya biaya pernikahan, terus biaya kehidupan, biaya nanti selanjutnya ya. Karena menikah itu kan menyatukan dua insan, dua manusia yang terdiri dari dua hati dan dua pikiran yang banyak perbedaannya. Lah, dari dua ini, maka jika kalian sudah mampu untuk mengatasi hal tersebut, maka menikahlah. Karena kan menikah itu ibadah yang panjang dan juga memerlukan pikiran-pikiran yang cermat. Kalau menikah itu bukan cepet-cepetan, tapi tepat-tepatan. Tepat enggak saya? Karena kan dalam ayatnya fankihu ma toba lakum minan nisa. Menikahlah dengan perempuan yang menenteramkan hatimu. Toba di situ kan bermakna bisa dimaknai mengobati, bisa membuat kamu nyaman. Ya, kalau nggak nyaman kan mesti dalam bahtera rumah tangga akan terjadi badai. Ya, perbedaan pendapat. Dik mak menintiki terserah. Lah, kata terserah justru malah membuat si laki-lakinya bingung. Kau dengan pecel lele, kene mrene pecel lele aku ora doyan lele. Padahal tadi jawabnya terserah. Lah, maka kalau ini sering terjadi, akhirnya kan tidak toba lakum, tidak mententeramkan, mesti isine kejar itu angkal temen gitu ya. Lah, itulah maka dalam ayat Al-Qur'annya di surat An-Nisa itu fankihu ma toba lakum minan nisa'i masna. Stop, saya tidak membahas masalah sana ya, tapi membahasnya pada ma toba lakumnya dari dalam menenteramkan, membuat kamu nyaman, seperti itu. Itu ya, ba'ah sendiri kan bisa dimaknai kumpulan, karena menikah itu kan nanti akan menjadi sebuah kumpulan dari dua insan yang menikah tadi. Nah, maka dari kata ba'ah muncullah bi'ah yang berarti lingkungan atau tempat tinggal ya, kumpulan. Di dalam Al-Quran di surat Ar-Rum juga sering dikutip di undangan-undangan itu, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha, terus mawaddatau wa ja'alakum mawaddata wa rahmah. Nah, kata tobat tadi jika kita kaitkan dengan ayat di surat Ar-Rum itu ada kesinambungannya. Karena pada kata litaskunu, ketika kamu tentram, nyaman ya, maka litaskunu akan dalam mengarungi kehidupan rumah tangga itu menjadi sakinah alias tenang, tentrem, nyaman. Karena kalau semuanya bisa diatasi dan menimbulkan rasa ketentraman, maka akan hidup dalam berumah tangga itu nyaman. Ya. Karena kan dari bangun tidur sampai mau tidur ketemu ya wong kuwi harus saling matobalakum. Meskipun redaksinya itu mudzakkar, tapi ini juga berlaku untuk perempuan. Memang bahasa-bahasa Quran itu kan redaksinya pakainya taglib dukur atau redaksi
apa namanya kebanyakan itu redaksi pakai mudzakkar untuk laki-laki, tapi sebenarnya jika kita pakai tafsir mubadalah itu adalah kesalingan. Jadi tidak hanya untuk laki-laki, perempuan sama jika ditawarin nikah mesti kan milih, saya bisa nggak tentram dengan dia, saya bisa nggak gitu. Jadi meskipun di sini juga apa namanya redaksi dalam hadis ataupun ayat itu lebih condong redaksi mudzakkar, tapi sebenarnya itu bisa kita balik menjadi redaksi untuk perempuan, karena kan Islam itu hadir kan tidak hanya untuk laki-laki, tapi untuk umat manusia kan lah. Perempuan kan manusia, jadi ya ini masuk dalam perempuan juga. Jadi kalau apa namanya terlalu dominan laki-laki, menurut saya itu apa namanya kurang tepat ya, karena dominasi laki-laki itu cenderung masuk pada tradisi yang telah mangkar jauh dari zaman kalau zaman pakai ilmu antropologi itu zaman purba. Dari manusia purba itu memang laki-laki berburu, perempuan memasak, dalam bahasanya food and gathering kan, laki-laki berburu kemudian perempuan memasak lah. Tapi setelah perkembangan ilmu pengetahuan, maka hak-hak dan juga kedua laki-laki dan perempuan itu sama, karena pekerjaan di dalam rumah tangga pun itu tidak harus dilakukan oleh perempuan, laki-laki pun bisa ya. Jadi kalau lanang memasak, lanang ngombai, itu menurut saya ya memang itu apa namanya tugas rumah tangga, bukan tugas perempuan. Lah rumah tangga kan ada dua orang, ada laki-laki dan perempuan. Jadi apa namanya hal seperti itu menurut saya kalau dilihat dari perkembangan zaman memang sudah tidak sesuai. Dan juga kalau itu tradisi, kita bisa mengubah tradisi bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu ada kerjasama dalam melaksanakan kegiatan. Dalam rumah tangga ada dua kegiatan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Apa Falah? Apa yuk Ibu bertira? Pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki dalam rumah tangga cuman dua, Bu. Hamil dan menyusui. Itu tidak bisa. Masak laki-laki bisa. Nyatanya chef laki-laki ada kan banyak. Tukang nasi goreng laki-laki ya. Mencuci laki-laki bisa, cuci piring bisa. Maka apa namanya pekerjaan rumah tangga itu bukan waktu memasak itu enggak, itu adalah pekerjaan rumah tangga yang siapapun bisa melakukan. Jadi tidak hanya perempuan. Nah, kalau pemikiran yang berkembang seperti itu, insya Allah dalam rumah tangga itu insya Allah tentrem. Mas, tolong ngomong, kayak piring urung tak cuci sama nyuci. Ya ora kaki. Saya sendiri seperti itu di rumah, nyuci piring, kadang ngliwet, kadang ngumbai bojoku urung tangi, aku yang ngasah-asah nggodhog wete yang ngliwat. Karena apa? Tak pikir ya pancen iki pekerjaan rumah tangga, bukan pekerjaan seorang perempuan. Meskipun secara kodrat memang kalau dari sisi biologis dan juga konstruksi sosial yang berkembang, memang dulu itu apa namanya laki-laki yo nyambut gawe loro berburu ya, zaman purba perempuan di dalam gua untuk memasak seperti itu. Nah, menikah itu bisa menjadi tadi ya sebagai apa namanya pengendali penglihatan. Nang dalan temu wong wedok ayu, nang omah wis ana, ora usah terlalu wah ayu kae nang omah bojone ana wis disawang ya. Kalau ada melihat perempuan lain itu ada kelebihan, pulang ke rumah delok wae bojone, bojoku luwih apik daripada wong mau. Atau dibalik, kayu, tapi carilah kejelekannya, kayu tapi koyo ngene, si mending bojoku ketae ayune ora padha tapi bojoku gelem nrimo aku dan sebagainya. Urung tentu aku karo kacok urung nrimo lah. Akhirnya apa namanya dari itu bisa mengendalikan penglihatan. Sing betul padha bae. Ana calana ganteng. Bali ning omah bojone, bojoku luwih ganteng, luwih sregep
ngajine luwih sregep nyambut gawe. Jadi itulah apa namanya pengendali penglihatan. Ketika weruh wong liya kebanding karo pasangane, carilah kelebihan pasangannya dan carilah kejelekan dari orang lain yang kamu lihat. Engko nek kaya ngono insyaallah cinta kita selalu tumbuh. Wah, ono wong apa langsing bojoku lemu. Diwalik bojoku lemu puoh, tapi cintanya lebih lemu daripada wong kae kan kok kowe. Akhirnya yang timbul apa? Oh, berarti bojo karo aku dibalik tiga kok kowe, oh kowe. Oh kae gering tapi juga cintanya gering kok dadine nah kok kowe. Karena beratnya tubuhmu lebih berat cintamu padaku atau lebih berat cintaku padamu kan kowe. Diwalik mangke ben apa nang rumah tangga ki selalu terpupuk rasa cinta seperti itu. Wah, sanul farji bisa menjaga farji. Yo, nek kebelet wong itu sahabat bali nang omah bojone langsung garap. Ya tapi dengan persetujuan tidak apa dumeh nang aduse nek wong wedok wong lanang pengen sik masak terus apa kan kon langsung layani ya aja. Tetap kalau apa namanya yang kitab bantah apa kitab sanggahan dari Kudulijan, saya lupa kitabnya, itu karangan dari apa teman-teman P3 LP3 di Cirebon, Pak Fakihudin Abdul Qadir, Pak Husain Muhammad, terus aktivis-aktivis feminis Islam itu membuat kitab bantahan dari Kudulijan. Saya lupa namanya kitabnya. Dulu saya mau beli nggak jadi. Itu apa sanggahan dari Kudulijan, karena Kudulijan katanya kan lebih dominan laki-lakinya daripada perempuannya. Nah, jika tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah, karena puasa bisa menjadi obat atau tameng dari rasa ingin syahwat yang tinggi. Jadi karena puasa itu kan lemes, akhirnya apa? Akhirnya orang menjadi tidak nafsu wong liya pokoke aduh saya lemes. Nah, maka puasa bisa menjadi obat, karena puasa itu kan menahan lapar, menahan minum, menahan untuk melakukan hubungan suami istri, bahkan sama istri sendiri, sama suami atau istri sendiri pun kita tidak boleh melakukan ya, apalagi dengan orang lain. Nah, itu hadis yang pertama. Kemudian yang kedua, An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu anna nafara stune sak pantaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam saking pira-pira sahabat Rasulullah sallam qala ba'dhum ngendika sapa ba'dhum sebagiane nafar la atazawaju ora nikah ingsun wa qala ba'dhum lan ngendika sapa sebagiane nafar mau usolli wala anamu salat sapa ingsun wala anamu lan ora turu sapa ingsun wa qala ba'duhum asumu wala uftiru asumu poso sapa ingsun wala uftiru ora mokel ora buka sapa ingsun. Artinya puasa terus menerus, tidak berhenti tiap hari puasa terus. Ora berarti ora buka, tetap buka, cuman tiap harinya puasa. La uftiru dimaknai orang mandek, kayak meno mandek nek bodoh. Fa ubaligu mongko disampaikake apa dalika qaul an nabiyya sallallahu alaihi wasallam ing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi ma utawi apa bala iku tingkae akwamu pira-pira kaum mau qalu ngendika sapa kaum kada wa kada kaya mau la atazawaju usolli wala anamu asmu wala uftiru ya. Lakini tetapi nek ingsun Kanjeng Nabi asumu iku poso wa uftiru ya aku buka wa usolli lan aku salat wa anamu ya sare sapa ingsun wa atazawaju ya rabi ya nikah sapa ingsun anisa ing nisa faman mongko utawi sapa ne wong
raghiba iku sengit sapa man an sunnati saking sunah ingsun falaisa mangko ora ana sapa man iku mini golongane ingsun. Hadis yang kedua itu ada sekelompok ya, nafar, sekelompok sahabat-sahabat Nabi yang bertanya pada istri beliau bahwa amalan kanjeng Nabi itu apa? Tapi bertanya secara rahasia, berarti ndep-ndep men kanjeng Nabi ora ngerti. Sahabat kita kok kanjeng Nabi iki amale apa? Bedinone ya. Ya kan kene lah. Terus sahabat mau si nafar ki, "Lah aku ora kawin. Aku salat, aku ora turu, aku tahajudan terus, sembayang sregep." Si jine meneng ngomong, "Saya puasa, aku poso. Aku ora buku, aku poso terus bendina, kecuali hari raya atau hari-hari yang diharamkan." Oke. Lah, hal-hal tersebut kemudian disampaikan kepada kanjeng Nabi. Nah, kemudian Nabi menjawab, "Aku Nabi, aku ya poso, aku ya buka, aku ya salat, aku ya turu, aku ya nikah karo wong wedok. Barang siapa yang tidak suka pada sunahku, maka tidak termasuk golonganku." Ini artinya apa? Bahwa kita tetap beribadah, kita tetap melakukan amal-amal yang lain, tapi jangan sampai melupakan hak kita kepada diri kita. Contoh misalkan kalau sholat ya ana waya sholat, waya istirahat turu ya turu. Jangan sampai misalkan sudah berkeluarga, tahajud sholat terus tapi bojone ora kopen. Bahkan Imam Cibaweh, pengarang kitab nahwu ya, ahli nahwu, saking konsentrasinya fokus pada ngarang-ngarang kitab, bojone jengkel akhirnya kitab-kitabnya dobong buak. Akhirnya dong ngerti si Imam Cibaweh di kaya ngono kitabnya dibuaki, jengkel bedek dicerai. Lah maksudnya bahwa hak-hak perempuan bahwa dalam keluarga itu tetap harus diperhatikan, karena kata Nabi, "Usolli wa anamu," aku ya salat tapi aku ya turu. Ora sampai dur ibadah terus orangan nanti lek-lekan tahajud, maca Quran, wiridan ya. Tapi tetap ada waktu atau hak lain yang diberikan kepada diri sendiri dan juga kepada keluarga. Puasa ya sama, puasa tiap hari sampai bertahun-tahun tanpa berhenti. Kemudian jadi lemes, orang nyambut gawe, orang ngelakoni kegiatan yang lain, itu kan memang melanggar hak yang lain, hak dari diri sendiri dan hak keluarga, misalkan yang sudah berkeluarga. Kemudian yang di sini yang menjadi fokusnya adalah wala la atazawaju, ya, tidak menikah. Sampai ada yang tidak menikah songko sergap ibadah. Tapi lah kemudian Nabi berkata, atazawaju an-nisaa faman raghiba an sunnati falaysa minni. Aku yo nikah. Lah nek wong ki orang itu tidak suka terhadap atau dalam artian tidak menikah tapi karena ndak kerepotan, aku ibadahnya sulit, terus nggak beban. Nah itu kata Nabi, faman raghiba an sunnati falaysa minni, maka tidak termasuk dari golonganku. Karena Nabi aja sunnah ya, maka kita sebagai umatnya ya meniru, karena itu termasuk Nabi. Dan menikah itu adalah ibadah yang panjang, karena kita harap sampai nanti tua barang itu dengan pasangan kita ya. Maka ini di bulan puasa itu ada ungkapan, antara menu sahur dan menu buka, aku memilih menua bersamamu. Nah itu kan biar langgeng nanti pernikahannya itu seperti itu ya, menua bersamamu. Menu paling enak adalah menu wa bersamamu, ora menu sate ya ayam banget, tapi menua bersamamu. Apalah teleng-teleng malah
Ingat, ini bulan puasa, menu sahur dan menu buka yang paling enak adalah menu bersamamu. Dan memang pernikahan itu memang berkah, ya. Pernah saya bilang singgung bahwa menikah itu membawa keberkahan bagi semuanya, dari mulai undangan, pade-pade, riasan, terus catering, ya. Belum nanti kalau hamil, gercekene karo bidan prekso, ya. Nggodong lahiran juga sama. Mitoni ada mitoni kan kerja, ya, mapati, lalu memberikan rezeki pada orang lain. Kemudian lahiran ono akikoh, bakal wedhus payu, dimasake tukang masak payu, sampai semuanya lah itu. Maka menikah ki yo kuwi ganjaran gede, pahalanya besar, dan juga ibadah yang panjang. Karena sampai ya harapannya sampai maut memisahkan mereka berdua baru seperti itu. Nah, itulah anjuran-anjuran menikah oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis yang ketiga, ya. Wa an Qatadah anil Hasan an Samrah bin Jundab radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha antabasul. Naha iku nyegah sapa Kanjeng Nabi antabasul saking jongkok ibadah. Jongkok ibadah ki kaya mono apa kae? Jongkok ibadah ki fokus ibadah. Ora mandek, pokok isine ibadah terus. Sembayang, sholat, ya, ngaji, wiritan. Pokoknya sampai melupakan keluarga ataupun yang lainnya. Wa qara'a lan maca sapa Qatadah walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Bahwa Kanjeng Nabi Allah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan menjadikan mereka itu istri-istri dan juga keturunan. Artinya para rasul pun beristri dan berkeluarga. Jangan sampai kita sebagai orang biasa sampai ibarat iki bedani dari para rasul. Karena rasul saja yang mendapatkan tugas berat masih bisa meluangkan waktu untuk keluarga dan beristri. Masa kita sebagai umatnya yang bukan siapa-siapa sampai bedani, artinya kok nyejeni karo Nabi ini. Ya, tapi kembali lagi pada diri kita, artinya menikah itu kan perlu pemikiran yang matang. Pasangan yang kita pilih ya tepat, cocok enggak dengan kita nerima enggak, dia nerima kita enggak, seperti itu. Dan juga nanti setelah menikah itu arah kita itu kedepannya mau ngapain setelah menikah itu, kita itu rencana punya anak nanti dan sebagainya, itu perlu pemikiran yang matang. Dan juga setelah menikah kita perlu pikirkan dengan pasangan kita. Jadi kita nanti membentuk rumah tangga itu yang bagaimana, anaknya pengennya kepriye, terus didikan agamanya priye, pendidikan sekolah juga bagaimana. Nah, itu karena keberlangsungan umat ini kan dari pernikahan tersebut. Jadi kalau kita memikirkan matang dan juga mencetak generasi yang baik dari pernikahan yang kita lakukan, insya Allah Islam akan selalu jaya, dan kita juga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, seperti itu. Hadis yang keempat, wallahu a'lam bishawab, kita lanjutkan minggu depan, ya. Baik, semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bagi yang sudah menikah ataupun yang belum. Dan saya mohon maaf apabila kata-kata yang salah, kurang berkenan, ya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.